Maka Universitas Siber Muhammadiyah ini selalu ya berupaya untuk memanfaatkan teknologi terbaru. Ibu saya hanya lulus sampai kelas 6 SD. Bapak saya tidak lulus SD. Visi teknologi itu kalau tidak punya, wah itu bisa membahayakan tadi ya, sih ya. termasuk jadi ancaman tadi ya. Iya kan, iya jadi ancaman. Jadi apakah sejak muda Pak Rektor itu sudah bercita-cita untuk menjadi pengajar atau dosen atau bahkan sudah bermimpi untuk jadi rektor gitu? Kira-kira. Kalau yang terakhir itu jelas tidak ya. Bahkan jangankan sejak kecil ya. Berapa tahun sebelum mendapat amanah jadi rektor itu juga nggak ada. Karena universitasnya juga belum ada kan. Jadi ya ada sama sekali. Tapi begini ya, waktu S1 saya lulus, saya kuliah S1 angkatan 89 ya. Cukup lama waktu itu ya, karena di mesin, dulu mesin itu rata-rata bisa 9 tahun Mas. Nah, sekitar tahun 1996 saya lulus. Kemudian saya membuat satu lamaran saja ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi home base saya itu adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi saya ngajar di teknik mesin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baru 27 tahun berarti. Kalau seorang itu 27 tahun, 96 sampai 2005. Mas 29 tahun ya. Maret nanti 29 tahun. Oh, Maret nanti. Iya. Jadi home base saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya ngajar di sana. Di Universitas Siber Muhammadiyah tidak ngajar karena juga nggak ada prodinya. Tapi dapat tugas dari Syarikatan, dari PP Muhammadiyah untuk mengelola Universitas Siber Muhammadiyah. Itu. Jadi itu S1, S2 juga di Gajah Mada. Nah, S3-nya di Brawijaya. Brawijaya, Malang. Oke, baik. Mengambil jurusan yang sama berarti? Sama. Oh, berarti linear ya ini. Oke, siap. Nah, kalau Pak Rektor sendiri latar belakangnya, tumbuh kembangnya di keluarga itu memang dari akademisi atau bukan? Orang tua saya dua-duanya itu, bahkan ibu saya hanya lulus sampai kelas 6 SD. Bapak saya tidak lulus SD. Sampai kelas 2 kalau tidak salah. Jadi nulis saja mungkin agak kesulitan. Cuman anaknya banyak, anak orang dulu kan banyak ya. Saya anak nomor 6 dari mestinya 8 ya. Tapi sejak kecil ada yang meninggal 1, 7. Tetapi uniknya semua anaknya itu sekolahnya dalam tanda petik lumayan tinggi. Jadi dari bapak ibu yang tidak lulus SD, anaknya itu yang S3 ada 3. Yang S3 3, yang S2 2, yang S1 2 berarti. Oh, berarti 6 bersaudara, Pak? 7. Oh, 7 bersaudara. Oke. Nah, bapak dan ibu itu bakul, Mas. Bakul di pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Jadi kecil memang sudah bekerja. Jadi tidak ada kesempatan untuk sekolah. Yang mungkin bisa juga kalau mampu juga sekolah. Maksudnya dari sisi kemampuan intelektualnya mampu, tapi mungkin biaya dan mungkin keluarga mungkin ya dari situ ya. Nah, kira-kira momen terbesar dari perjalanan hidup Pak Rektor ini apa sih yang paling menentukan dari saat posisi saat ini? Apa ya Mas ya? Momen ketika saya merasa bahwa kita itu tidak boleh dibatasi sekat-sekat ilmu ketika kita mau belajar. Jadi saya ketika lulus kuliah, tadi saya sampaikan saya hanya membuat satu lamaran ke UMY dan diterima. Tetapi di masa-masa itu saya sering mengikuti asosiasi di Jogja, Mas. Ada asosiasi manajemen ya, asosiasi manajemen Indonesia, AMA itu ya.
Indonesian Marketing Association itu IMA itu ya. Dan sebagainya yang di situ kita bertemu dengan orang-orang dengan berbagai bidang ilmu. Maka pada saat di UMY pun meskipun bidang ilmu saya mesin, saya sempat kepasrahan jadi wakil rektor bidang sumber daya. Jadi keuangan dan SDM. Karena justru dari ilmu di lapangan gitu ya. Kita belajar dari mana saja dan hari yang seperti itu hari-hari ini sebenarnya malah mendapatkan momentumnya loh. Ya, hari-hari ini saya banyak belajar. Mungkin ini mesti nggak diduga ya. Hari ini saya banyak belajar tentang AI ya. Update terbaru AI itu dari medsos. Kenapa? Karena medsos itu dia sudah ada algoritma yang diatur oleh AI juga. Sehingga kalau kita senang mencari sesuatu, pasti akan ter-trigger gitu terus ya. Akan disupply terus ya. Informasinya itu update. Sangat update ya. Jadi informasi Januari, Februari itu terus ada. Dan itu malah langsung disajikan begitu. Langsung disajikan. Wah. Ini bagi semuanya belajar tidak mesti di dalam kelas ya sekarang ya. Bisa dari mana saja dan karena sumber pengetahuan sekarang terbuka dan gratis ada di mana saja. Maka kalau ada sekarang ke orang masih kesulitan untuk sekolah ya, menyelesaikan tugas akhir, itu aneh. Karena ilmu itu sangat mudah diperoleh sekarang dari mana saja. Nah, ini Pak Rektor, izin lagi Pak Rektor, kira-kira karakter seperti apa yang harus dimiliki untuk jadi seorang rektor nih? Kalau hari-hari ini ya, mungkin ini beda kalau beberapa waktu yang lalu ya. Iya. Kalau karakter leadership yang sifatnya umum ya, integritas, disiplin, kemudian visi dan sebagainya itu sudah banyak diketahui ya. Tapi yang dibutuhkan hari ini yang belum banyak disadari menurut saya adalah visi teknologi. Visi teknologi itu kalau tidak punya, wah itu bisa membahayakan tadi ya. Institusi ya. Termasuk jadi ancaman tadi ya berarti. Iya bisa jadi ancaman. Karena ini satu contoh saja saya berikan. AI. Sundar Pichai. Kenal Sundar Pichai? Ya. Itu adalah CEO-nya Google. Dia nyampaikan bahwa temuan atau pemanfaatan AI ini seperti halnya atau setara dengan pemanfaatan api dan listrik. Maka bisa dibayangkan peradaban sebelum dan setelahnya. Sangat berbeda. Dan ini sedang berjalan. Tetapi banyak tidak disadari. Banyak sekali kejutan-kejutan, breakthrough dan groundbreaking ya. Temuan-temuan baru. Kenapa? Karena AI sudah mulai melampaui kecerdasan manusia. Maka visi teknologi bagi seorang leader melihat kecenderungan atau tren itu menjadi sangat penting. Dan tentu saja kalau karakter keberanian mengambil keputusan, keberanian mencoba hal baru, inovasi itu nggak bisa lagi ditinggalkan ya. Bagaimana Pak Rektor kalau tadi kita berbicara pada perjalanan hidup Pak Rektor dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak Rektor melihat dunia pendidikan saat ini? Nah khususnya pendidikan tinggi terutama Pak Rektor. Pendidikan tinggi itu saya amati gini, institusi pendidikan itu institusi malah yang paling rigid ya. Paling ratusan tahun itu bentuknya ya begitu-begitu saja di kelas. Gitu ya. Sementara kalau perusahaan, kalau organisasi yang lain itu sudah berubah cepat. Tapi institusi pendidikan itu paling lembab. Paling konservatif. Tetapi hari-hari ini sudah tidak bisa begitu. Jadi pengalaman saya mengelola perguruan tinggi konvensional ya, pernah jadi wakil rektor dan sebagainya itu tantangannya sudah bergeser ya. Saya sering menyampaikan statement kita itu we have to shift from the best practice to the next practice. Jadi best practice saja is not enough. Jadi dulu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik ya. Sekarang tidak cukup. Karena ada hal baru. Yang saya sebut next practice tadi.
sangat berbeda tantangannya. Nah, saya melihat banyak yang masih terjebak kepada menghadapi tantangan masa lalu. Sibuk menghadapi tantangan masa lalu, energinya habis. Padahal ini ada tantangan yang baru yang lebih besar. Ya, disrupsi itu salah satunya ya. AI ya. Kalau bahasa Indonesianya sekarang namanya akal imitasi. Artificial intelligence, ada blockchain, ada IoT ya, Internet of Things begitu ya itu. Itu kan hasil ya, humanoid robotnya Tesla dan sebagainya itu kan hasil dari namanya driver disrupsi. Termasuk immersive teknologi dan seterusnya itu. Nah, intinya berarti perguruan tinggi itu sekarang harus mulai menggeser fokusnya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru itu yang kalau itu tidak disikapi, itu kalau disikapi dengan benar bisa jadi peluang. Tapi kalau itu tidak disikapi dengan benar, itu jadi ancaman. Ancaman begitu. Dan ancamannya besar sekali, mematikan sekali. Ya. Jadi tentu misalkan kurikulum juga harus berubah, terus bidang ilmu juga mungkin lebih detail begitu ya. Kalau dulu kan konvensional ya manajemen bla bla bla, Pak, next time bisa jadi manajemen yang lebih detail lagi tentang berhubungan dengan digital marketing dan sebagainya begitu. Karena kebutuhan kompetensinya beda. Iya. Oke, siap. Cybermu ini adalah perguruan tinggi PJJ, jadi nomor 4 ya dari seluruh PJJ di Indonesia gitu. Kalau kita berbicara pada perbandingan perguruan tinggi konvensional itu ada seluruh perguruan tinggi baik konvensional maupun PJJ ada 4.000-an dan 4 di antara PJJ salah satunya di Cybermu. Nah, ini boleh diceritakan Pak Bambang tentang sejauh mana keterlibatan Pak Rektor dalam inisiasi berdirinya Cybermu dan apa latar belakang pendirian kampus PJJ ini? Jadi tahun 2018 akhir itu ya, saya itu mendapat amanah untuk setelah pulang dari kuliah S3 itu dapat amanah untuk menjadi kepala divisi PJJ di UMY. Kita buat renstranya dan macam-macam. Nah, kebetulan ini belum COVID tuh ya. Oh ya, sebelum. Kebetulan PP Muhammadiyah, Prof Haidar yang punya inisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi PJJ lah gampangnya. Walaupun mungkin karena juga aturannya belum banyak, dari 4 tadi itu yang 3 kan baru semua. Yang 1 UT kan udah lama ya. Yang 3 itu hampir berurutan. Ya. Pada saat kami berdiri pun itu instrumen belum ada sebenarnya. Nah, jadi ini memang inisiatif dari Prof Haidar. Kemudian saya ditugaskan untuk ikut terlibat di situ sejak awal pendirian, dan saya mendengar sendiri Prof Haidar selaku ketum menyampaikan begini. Kita itu persyarikatan ini kan memang bergeraknya di pendidikan dan di kesehatan. Tapi ada banyak hal yang sepertinya kok kita malah ketinggalan ya dari yang lain gitu ya. Ada program apa gitu tentang pendidikan, inovasi-inovasi baru gitu loh dalam hal pendidikan itu kok kita ketinggalan. Maka kemudian beliau punya inisiatif untuk pendirian sebuah perguruan tinggi yang berbeda. Kalau yang konven kan Persyarikatan Muhammadiyah sekarang ini sudah punya 162 dan jumlah itu memang naik turun, dulu sempat sampai 172 ya. Iya. Tapi ada yang bergabung, merger gitu ya. Merger ada lagi baru dan sebagainya itu. Nah, jadi memang ini real inisiatif beliau ya. Bersama tentunya dengan Bapak di majelis ya. Nah, tahun 2019 itu kemudian di launching ya pada saat Milad Muhammadiyah ya, di Sportorium UMY. Dan pada saat launching itu Cybermu setelah launching ya gitu ya. Pada saat launching itu kita masih terus pasca itu kita mengupayakan berdirinya dengan mengirim borang sampai 3 kali kalau tidak salah itu ya. Diskusi beberapa kali dengan Prof Nizam, Pak Dirjen pada Titi ya. Kemudian dengan timnya ada Prof Paulina Panen, ada Pak Hari, ada
Kita bahkan dapat BIMTEK-nya ya. Langsung gitu ya. Karena ini memang beda. Jadi PJJ itu kan adalah tadi distance learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Beda dengan kelas jauh ya. Dulu kelas jauh itu dilarang. Kalau PJJ itu disarankan sebenarnya dari itu. Tapi kalau kelas jauh itu agak dilarang lah. Oh ya, Syaratnya aktivitas gitu ya di sini. Tapi sekarang ada diakomodasi sebenarnya kelas jauh itu dengan namanya PSDKU. PSDKU betul. Ya, program studi di luar kampus utama itu ya. Nah, jadi ketika di launching 2019 kita butuh waktu 22 bulan. Sampai berkali-kali tadi Boran, BIMTEK dan seterusnya. Akhirnya 29 September 2021 setelah 22 bulan tadi itu kita dapat izin operasional. Jadi mengapa ya? Karena mungkin waktu itu instrumennya saya juga belum lengkap. Jadi kita mengajukannya betul-betul menunggu instrumen ya. Proses itu lama karena sedang disiapkan instrumen. Nah, itu berdiri 29 September 2021. Maka sekarang sudah 3 tahun lebih sedikitnya. Siap. Nah, berarti secara operasional juga tentunya sudah disiapkan dari awal ya tentang PJJ ini ya begitu dan sebagainya. Nah, berbicara pada launching tadi, jadi Cybermu launching di 2021 gitu ya. Dan pada saat itu prosesnya pas pandemi juga ini. Apakah pandemi jadi momentum penting dalam perjalanan Cybermu atau memang ya pada saat itu benar-benar operasional terbit begitu? Jadi tadi saya sampaikan launchingnya sebelum pandemi. Jadi ini bukan respon terhadap COVID. Belum tahu mau ada COVID nggak, belum tahu. Bahwa COVID itu menjadi penting iya. Karena itu mengakselerasi kebutuhannya. Akhirnya langsung terkompem gitu ya. Artinya pemerintah sendiri mungkin kalau nggak ada COVID, intensitas untuk memberikan izin juga mungkin bisa jadi belum berdiri. Jadi ya kan logis kan? Ya. Ketika kemudian maka pada saat pandemi itu kan hampir semuanya nggak siap. Tapi kami sebenarnya ya, saya di UMY kan tadi divisi PJJ ya. Itu jauh hari sebelum pandemi itu sudah mengembangkan ya learning management system itu sebagai basis dari operasionalisasi pembelajaran. PJJ itu sudah sekarang bahkan sudah batch ada hibahnya gitu ya. Itu sekarang sudah batch ke-14 jadi sudah 7 tahun. Pandemi kan baru berapa? 2020 ya dia. 2020 sekarang 2002 kan baru 5 tahun. Ya. Jadi sudah sebelumnya memang. Maka kami jadi punya kompetensi PJJ. Karena kita sudah mengelola. Walaupun yang hybrid masih ya. Betul. Kan ada beberapa modus tuh kalau di PJJ itu ada modus tunggal. Itu kayak Cybermu ini, kayak UP, kayak teman-teman hanya satu ya pokoknya PJJ. Pokoknya sejak berdiri perguruan tingginya memang sudah konsen kan sudah PJJ. Ini aturannya, paradigmanya memang beda ya. Basis aturannya beda. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 kalau yang dibanding yang konvennya. Tapi sebenarnya ada juga modus ganda. Jadi yang konven itu bisa mendirikan prodi PJJ. Betul. Dengan syarat-syarat tertentu ya. Sudah aja prodinya yang lain yang sudah terakreditasi misalnya seperti itu. Jadi ini bukan respon terhadap COVID. Bahwa diakselerasi oleh COVID, iya. Mau nggak mau itu tetap menjadi salah satu faktor yang mendorong ya. Kemudian berdiri. Nah maka nggak ada kampus. Kalau mereka harus kuliah harus keluar dari pulau. Padahal mungkin juga mereka bekerja. Maka kami itu mengembangkan satu kampus imersif ya, kampus virtual yang kalau diwujudkan itu 6 hektar. Sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan tanpa teknologi itu bisa kita lakukan dengan pemanfaatan teknologi.